Semua orang mengharapkan kesuksesan, hanya sedikit yang tahu bahwa salah satu kunci paling penting untuk mencapainya adalah mindset. Mindset yang tepat dapat menghasilkan tindakan dan respon yang tepat untuk suatu keadaan dan mengubah cara kamu melihat dunia ini. Video kali ini tidak akan membuat Indonesia maju, tapi saya berharap bisa membuat orang lebih baik. Karena saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan kemajuan sebuah negara. Jika hanya untuk menaikkan pendapatan, tapi tingkat eksploitasi manusia tinggi seperti kapitalisme barat, menurut saya itu bukanlah suatu kemajuan. Orang-orang sukses di dunia seperti Mark Zuckerberg, Bill Gates, atau Elon Musk tidak begitu saja meraih kesuksesannya. Mereka harus melewati proses yang panjang, perjalanan yang berliku, mendapatkan banyak pengalaman yang membantu membentuk mindset positif. Lantas kenapa di Indonesia banyak orang yang stuck di situ-situ aja, dan gak bisa maju untuk meraih kesuksesan? Sebenarnya banyak hal yang harus kita perbaiki, contohnya budaya santuy. Ya, anak-anak modern di Indonesia menyebut budaya santuy, atau santai. Orang Indonesia harus diperbaiki karena sudah terlalu berlebihan yang mengakibatkan Indonesia sulit maju karena terlalu santai. Santai boleh, tapi lihat juga situasi dan kondisinya, jangan semuanya dianggap santai. Budaya santuy yang paling disepelekan yaitu santai terhadap waktu, mengakibatkan tidak pernah tepat waktu. Datang telat bukannya merasa bersalah malah santai saja. Jarang sekali saya pergi menghadiri acara, seminar, janji ketemu orang, dan sebagainya selalu tepat waktu. Semuanya dengan santainya orang datang pas bahkan lewat dari waktu yang ditentukan. Ini semua buang-buang waktu yang seharusnya bisa melakukan hal yang lebih penting. Adapun kebiasaan yang saya buat ini adalah kebiasaan yang dimiliki oleh Perancis. Karena setiap negara punya kebiasaan yang berbeda-beda yang berasal dari wilayah geografi dan sejarah mereka. Dan berikut adalah 8 kebiasaan orang bule yang wajib kamu coba. 1. Berdebat tanpa drama. Dalam tradisi sekolah Perancis, selain kita diajar untuk membentuk argumen berdasarkan logika, kita juga dilatih untuk menyanggah keyakinan kita. Menyanggah diri sendiri adalah latihan untuk bisa menerima perbedaan pendapat. Berbeda pendapat adalah wajar di Perancis, malahan mereka yang sering mengikuti pendapat orang lain dianggap tidak menarik. Bila dalam sebuah opini ada sesuatu yang tidak masuk akal, maka orang Prancis tidak akan ragu untuk menunjuk kesalahan tersebut. Melalui pelajaran tersebut maka kita bisa memperbaiki diri sendiri. Makanya orang Prancis lebih bisa terima jika ada orang yang menentang opini mereka. Beda dengan Indonesia, di Indonesia kita tercinta perbedaan opini, pendapat atau kesukaan bisa membuat terputusnya tali silaturahmi baik teman, kerabat, bahkan saudara kita sendiri. Sebagai contoh, tetangga sebelah kanan rumah saya, fans beratnya klub sepak bola bernama Klub Putih, dan tetangga sebelah kiri saya fans beratnya klub hitam. Karena mereka berbeda pendapat, opini atau kesukaan, terjadilah suatu perdebatan dan tidak bisa menerima satu sama lain. Akhirnya mereka pun ribut sampai pukul-pukulan. Dan sampai saat ini masih belum bisa akur karena cuma perbedaan pendapat saja. Justru orang-orang di Perancis, berdebat hingga berbusa-busa sampai mengeluarkan umpatan adalah pemandangan biasa dalam sebuah diskusi keluarga dan teman. Walaupun demikian, jarang yang memutuskan pertemanan karena ini. Tidak seperti kebiasaan Indonesia, yang biasanya punya kebiasaan jika tidak sependapat langsung putus kontak atau blokir. Seperti contoh kasus yang tadi. Nomor 2. Produktif. Menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, meskipun pada waktu senggang selalu lebih baik daripada tidak menghasilkan sama sekali. Saat punya waktu luang, orang Perancis akan membaca bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan, berkebun, bertukang, dan beraktivitas di luar rumah. Menonton TV di siang bolong adalah anomali. Orang Perancis bekerja cuma 35 jam per minggu atau kita bagikan cuma 5 jam per hari. Beda dengan Indonesia, yang kerja di suatu industri membutuhkan biasanya 7-8 jam per hari, bahkan bisa lebih karena tambahan lembur. Tapi mereka menjadi bangsa paling produktif di dunia menurut majalah Forbes. Kok bisa? Karena mereka kerjanya cekatan, efisien dan berinovasi tinggi.
Daripada menggerutu karena harga cabai naik, kenapa tidak menanamnya? Banyak orang Indonesia yang tidak punya ide untuk memanfaatkan lahan pekarangan mereka. Di Perancis, selain diisi bunga, pekarangan ditanami sayur dan buah untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang ketiga adalah Vivons Heureux, Vivons Caches, yang artinya hidup bahagia, hidup tersembunyi. Jadi hidup bahagia adalah hidup yang tak diketahui orang lain. Jika punya sesuatu barang mewah, tidak usah ditampilkan. Di Prancis memamerkan kekayaan adalah tidak sopan. Kata mereka kebiasaan pamer hanya akan menumbuhkan kecemburuan, bukan hanya kecemburuan saja. Memamerkan kekayaan juga akan membuat sakit hati atau melemahkan mental orang di sekelilingnya yang kurang beruntung. Saya setuju sekali dengan ini karena sejalan dengan didikan orang tua saya, yang harus bersikap rendah hati dan rendah diri. Kita harus bisa menghargai orang-orang di sekeliling kita yang hidupnya pas-pasan, bahkan untuk hari esok pun mereka harus berpikir keras untuk memberi makan anak dan istri mereka. Karena tidak sedikit di kita banyak yang tidak punya penghasilan tetap, bukannya kita membantu keadaan mereka, justru malah menjatuhkan mental mereka karena kita sombong dengan apa yang kita punya. Orang Perancis itu fokus kepada diri sendiri daripada mengharapkan pengakuan dari orang lain. Orang bahagia itu tidak memperlihatkan kemampuan, titel dan kekayaan mereka. Keempat yaitu Les bons comptes faites des bons amis, yang artinya berhitung yang benar membuat teman baik. Maksudnya, dalam masalah uang, kita harus disiplin. Jika berhutang, 1 sen pun harus dibayar untuk menjaga kualitas hubungan. Tidak boleh curang karena jika terjadi, orang akan kehilangan kepercayaan mereka. Tidak mengembalikan uang adalah sinonim kehilangan teman atau keluarga. Seperti banyak kasus saat kita meminjamkan uang kepada teman kita, yang butuh karena untuk memenuhi kebutuhan ataupun dengan alasan lainnya, dengan dalih akan mengembalikannya di waktu yang sudah ditentukan. Dan ketika sudah waktunya membayar, bukannya bertanggung jawab atas tindakan dan janji manis mereka saat meminjam, orang tersebut malah menghilang bagai makhluk halus dan susah untuk dicari lagi. Kalaupun kita hubungi lewat sosial media bukannya meminta maaf karena belum bisa membayar tepat waktu, mereka malah tidak terima dan marah seperti singa yang sedang lapar. Maka dari itu orang Perancis selalu menjaga kepercayaan antar sesamanya. Nomor 5. Baru itu tidak selalu lebih baik. Membeli baju, mesin cuci atau furnitur rumah bekas adalah hal biasa. Selain menghindari fast fashion yang dampaknya sangat buruk bagi lingkungan, kebiasaan ini juga ramah untuk mereka yang suka fashion tanpa membuat dompet tipis. Banyak orang Perancis yang menghabiskan waktu di hari Minggu di pasar loak atau toko antik untuk membeli barang bekas yang masih baik untuk digunakan. Mereka juga sangat telaten merawat barang agar tetap dalam kondisi baik. Barang yang berumur ratusan tahun di sebuah rumah bukan hal yang luar biasa. Yang keenam, orang tua tidak boleh pamrih. Tidak ada anak yang minta dilahirkan, karena itu, orang tua Perancis tidak mewajibkan anak mereka untuk balas budi kepada orang tua. Sebisa mungkin, mereka akan berusaha untuk tidak merepotkan anak mereka. Banyak yang tinggal sendiri dan mengurus hidup mereka walaupun sudah umur 75-an. Mereka juga berusaha untuk tidak mengurusi kehidupan rumah tangga anak mereka, dan tidak mau intervensi saat anak dewasa mengambil keputusan. 7. Makan teratur. Hanya makan pada saat sarapan, makan siang dan makan malam akan menjauhkan kita dari kegemukan. Orang Perancis masak tiap hari dan mereka tahu gizi. Kurangi nasi dan makan lebih banyak sayur sebagai pengganti. Maka dari itu orang Perancis meluangkan waktunya untuk menanam sayuran dan buah-buahan, walau tidak mempunyai halaman yang cukup besar. Tapi mereka memanfaatkan sedikit tempat agar lebih produktif. Mereka menanamkan kebiasaan makan yang baik kepada anak karena kebiasaan ini akan mereka bawa sampai mati. Yang terakhir yaitu, tidak merendahkan orang lain. Menjadi majikan tidak memberikan hak untuk bertindak sewenang-wenang. Semua pekerjaan layak dihormati termasuk pembantu. Kesetaraan antara pria dan wanita itu normal. Suami membantu pekerjaan rumah istri adalah suami terbaik, dan orang Perancis tahu ini.
Istilah istri melayani suami sudah kolot dan merendahkan wanita. Sekarang kita telah belajar terbang di udara seperti burung, berenang di bawah air seperti ikan, namun kita kekurangan satu hal, untuk belajar hidup di bumi sebagai manusia. Dan itulah 8 kebiasaan baik yang bisa kita tiru dan terapkan di kehidupan kita. Saya pun masih belajar dan masih harus banyak belajar tentang hidup, karena banyak rahasia yang tidak kita tahu di dunia ini. Terima kasih.